Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 127. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Sudah berbagai posisi Shano melakukan untuk meminimalisir rasa terbakar di area perut dan panggul sampai ke pinggangnya. Tapi tetap saja rasa sakit itu malah semakin menjalar kemana-mana. Manusia umumnya hanya mampu menanggung rasa sakit hingga 45 del. Tetapi selama bersalin, seorang perempuan akan mengalami hingga 57 del. Sakitnya sama seperti dipatahkan 20 tulang secara bersamaan. Arkana, ayolah. Boy, bantu mama kamu mempercepat prosesnya. Zahran terus berinteraksi dengan si jabang bayi. Dia menciumnya, mengelusnya, dan mendambanya dengan sangat. Arkana, gumam Shanum, masih bisa tersenyum walau getir. Itu kan nama yang udah kita sepakati semalam, sayang? Tanya Zahran sembari merapikan kerudung Shanum. Iya, nama yang gagah dan manis. Dan pastinya Papa berharap nama Prayoga tersema di belakang nama anak kita, kata Zahran. Tentu saja boleh. Maafkan abang ya, ucap Zahran penuh sesal. Maaf kenapa? Abang gak bisa menggantikan bagian yang ini. Kalau rasa sakit kamu bisa dibagi, tentu saja abang bersedia menanggung kesakitan kamu. Gak apa-apa bang, ini kan sudah jadi kodratku sebagai perempuan. Duh, tapi sakitnya emang luar biasa. Semua ibu pasti telah melewati fase ini sebelum mereka sah mendapatkan gelar seorang ibu. Zahran jadi membayangkan kalau Irene juga pasti merasakan kesakitan seperti ini saat melahirkan dirinya di 25 tahun yang lalu. Oh iya, abang belum salat isya kan? Salat dulu Gi, ini udah lewat tengah malam loh. Jangan lupa doakan kami ya. Ingatkan Shanum. Iya, abang akan panggil mama sama ibu untuk nemenin kamu sementara. Oke. I love you. Zara meninggalkan kata I love you lengkap dengan kecupan sayang sebelum ia beranjak. Love you too. Shanum harus melelahkan Zahran beranjak untuk melaksanakan sholat isya sembari berharap saat nanti Zahran kembali, baby A sudah semakin dekat ke alam dunia ini. 15 menit kemudian. Berapa lama lagi dok? Shanum sudah tak sungkan lagi untuk merengek. Rasa sakit yang ia hadapi saat ini benar-benar tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Seluruh otot terasa begitu tegang dan seolah terbakar. Sabar ya, tunggu sebentar lagi kok, jawab dokter Niar yang sudah standby di ruangan. Yayu dan Irene sudah bergabung dan bersama-sama mengelus Shanum dari berbagai sisi. Apa nggak bisa dipercepat aja gitu dok? Ini udah jam 1 malam loh. Sudah 8 jam sejak tadi Shanum sampai di sini. Kata Yayu tak sabar. Dia ikut merasakan kegetiran melihat kesakitan Shanum. Sabar ya bu, tolong ditenangin juga Shanumnya. Kata dokter Niar menanggapi dengan santai. Duh, saya jadi ikutan mules loh ini. Padahal saya nggak tahu gimana rasanya. Kata Yayu tampak begitu resah. Tenang saja Bu Yayu, Shanum pasti mampu melewatinya, kata Irene yang terlihat lebih tenang, karena dia memiliki pengalaman saat melahirkan Zahran dulu. Emang sesakit itu ya, Bu Irene? Saya nggak pernah loh lihat Shanum kesakitan sampai merengek begini, kata Yayu. Sakit memang sakit, tapi semuanya akan terbayarkan begitu bayinya lahir. Abang Zah kemana? Panggil Shanum manja, dia butuh Zahran. Tadi kan dia ke masjid buat sholat isya, Nom. Bentar lagi pasti kembali, jawab Irene. Aku mau ada Abang Zah di sini. Tolong, pinta Shanum agak meracau. Dia serasa setengah sadar. Ya udah ibu susulin ya, kata Yayu sigap. Dokter Niar sedang mengecek apakah pembukaannya sudah lengkap.
Kalau sudah lengkap, hanya tinggal menunggu ketuban pecah dan proses persalinan sudah siap ke proses terakhir. Yayu pergi menyusul Zahran yang sekitar 15 menit lalu izin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Isya. Begitu Yayu keluar, Dharma dan Ilham menyambut dengan antusias. "Gimana? Sudah sampai mana, Bu?" tanya Dharma harap-harap cemas. "Masih belum, Pak. Terakhir dicek tadi masih pembukaan 8. Ibu nggak ngerti. Tapi yang pasti butuh 2 tingkatan lagi sampai bayinya benar-benar siap dilahirkan. Duh, ibu sampai nggak tega liatnya loh." Ungkap Yayu penuh rasa empati pada anak angkatnya itu. "Ya Allah, kuat. Num kuat, pasti kamu bisa. Kamu anak baik, anak soleha. Pasti Allah akan memudahkan usahamu." Dharma langsung memanjatkan doa. "Amin," saut Ilham langsung mengaminkan. Ilham juga tak bisa tenang, sama cemasnya seperti semua orang. "Itu Nak Zahran." Shanum manggil-manggil pengen ditemenin sama Nak Zahran, kata Yayu dan melihat Zahran berjalan cepat ke ujung koridor. "Semoga begitu Zah masuk, prosesnya akan segera selesai," harap Ilham. "Semoga Pak, saya juga beneran gak tega. Kelihatan banget kalau Shanum kesakitan. Dia tuh bukan anak manja. Baru sekarang saya lihat dia nangis merengek karena kesakitan," kata Yayu. "Zah, masuklah. Shanum manggil-manggil kamu," kata Ilham begitu Zara sampai di dekat pintu ruangan bersalin. "Iya, aku masuk." Tanpa basa-basi dulu, Zaran kembali masuk ke dalam ruangan dan mendapati Dokter Niar dan para perawat sudah siap di posisi mereka. Dokternya juga sudah membimbing Shanum untuk menarik nafas dalam, mengejang dan mendorong sesuai instruksi. Sepertinya tak akan lama lagi baby boy akan segera lahir. "Sayang," Zahran mengambil tempat di sisi kanan Brankar, sementara Irina tetap di sisi kiri. "Stay Zah, tinggal menunggu anakmu akan segera tiba," kata Irina dengan wajah sumringah. Zahran senang sekali, tapi dia makin tak tega melihat Shanum sudah sangat kepayahan dan sudah hampir kehabisan tenaga. "Ayo sayang, abang di sini. Abang gak akan kemana-mana lagi," ucap Zahran lalu menautkan jari-jarinya pada jari-jari Shanum. "Berapa lama lagi? Berapa lama lagi?" Gumam Shanum sudah tak tahan lagi. Sebentar lagi sayang," bisik Zahran tak melepaskan matanya dari istrinya yang sedang berjuang habis-habisan demi melahirkan anaknya. "Gak kuat lagi, astagfirullah," keluh Shanum. "Gak boleh bicara gitu sayang." "Num, lihatlah, si kecil udah tak sabarin ingin segera kamu peluk. Kerahkan sisa tenaga kamu ya sayang. Bisa yuk, bisa. Ada Zah, ada Mama, ada Dokter Niar, ada para suster dan ada banyak doa yang Papa ilham. Bapak sama Ibu kamu panjatkan buat kamu. Jangan menyerah ya. Kamu bisa. Sangat bisa. Kamu hebat loh." Irina menyuntikkan motivasi pada Shanum yang semakin melemah. Di saat itulah Dokter Nian memberi instruksi dan segera termotivasi, dan setelah termotivasi, Shanum pun menurut sampai mengerahkan sisa-sisa tenaganya. Mereka merekatkan genggaman tangan pada Zahran dan Irina sampai peluh bercucuran membasahi wajah cantiknya. Setelah belasan kali mengejar, mendorong, dan mencurahkan seluruh emosi, akhirnya... "Iya, bagus." Dokter Niar sabar membimbing. "Come on, my baby honey Shanum. Dia sudah semakin dekat," semangati Irina. Zahran tak sadar telah menitihkan air mata di ujung matanya, dan sungguh ia merasa sangat lemah dan tak berarti kala ia melihat perjuangan istrinya demi melahirkan kebahagiaan untuk dirinya. Shanum agak menjerit saat merasakan sesuatu bergerak liar keluar dari dalam dirinya, dan selang beberapa detik pecahlah suara tangis yang dinantikan oleh semua orang malam ini. Suaranya lantang sekali memenuhi ruangan tepat hari ini. Tanggal 7 Agustus, baby Arkana telah lahir ke dunia. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.